Kembali saya akan ajak Anda untuk melihat pertempuran di Tomb of Horrors. Karena setiap hari challenge-nya berbeda. Jadi meskipun kemarin kita berhasil, namun belum tentu hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Karena lawan yang dihadapi berbeda dan biasanya lebih baik. Sehingga kalau heroes yang kita miliki tidak ada perbaikan, maka akan sulit untuk memenangkan pertempuran. Ia dihidupkan kembali oleh ini kedua dari kiri ini saya masih belum hafal namanya. Mungkin Sneaky Beaky dari Goblin. Dia sangat menjengkelkan karena hampir sama dengan Magnus, tidak akan membiarkan lawan lain diserang sebelum dia mati. Namun lebih notorious dari Magnus. Masih lemah dia sehingga tidak begitu merepotkan. Kita masuk ke babak yang kedua. Melawan pemain yang lemah, kita cukup menggunakan mode auto untuk menghemat waktu. Hanya sesekali kita perlu intervensi kalau pertempuran terasa sulit, sehingga kita intervensi jika memang perlu. Babak kedua sudah turun Sun Wukong atau Sun Gokong, kedua dari kanan. Paling kanan adalah Swamp Killers, heroes yang juga kita miliki. Kemudian di belakang adalah Azrael, ini yang membuat Magnus sulit untuk mati. Saya masih belum menemukan cara agar melumpuhkan, membuat ini lebih mudah. Mungkin Bellara bisa membantu, sehingga Bellara bisa melumpuhkan Magnus dengan lebih mudah. Ya, Magnus dan Lucky sudah tewas, Azrael tewas, kemudian sasaran berikutnya adalah Sun Wukong. Sun Wukong atau Sun Gokong salah satu hero yang tatarannya bos di Age of Magic ini. Lalu kita masuk ke babak ketiga. Kita akan analisa pemain lawan dari, ya, ini adalah Blood Emperor, kemudian yang kedua Goblin, lalu yang ketiga kanan adalah Kobolok, ini healer, kemudian Lucky juga healer, dan paling bawah kanan adalah Azrael juga healer. Blood Emperor bisa berubah menjadi raksasa dengan menggabungkan pemain-pemain yang lainnya. Goblin kembali beraksi dan sulit untuk dilumpuhkan karena ada Azrael di sana. Ya, Goblin kembali masih sulit dilumpuhkan, dan ketika pun dilumpuhkan akan didukung oleh Lucky. Ini adalah kombinasi. Nah, oleh karena itulah Lucky harus dilumpuhkan secepatnya. Lucky disembuhkan oleh Azrael. Ya, Lucky tewas. Paling kiri juga Kobolok adalah juga healer. Jadi ada 3 healer di sini. Ini Blood Emperor hanya menggabungkan dirinya dan Azrael. Sudah hampir mati. Kobolok ternyata masih ada. Ya, Kobolok masih sulit untuk mati. Ya, tewas Kobolok disusul dengan Azrael dan Blood Emperor yang terakhir. Jadi meskipun heroesnya sangat hebat, namun jika equipment, kemudian level, dan rarity masih belum sempurna, maka akan bisa dikalahkan oleh lawan yang
meskipun Herosnya lebih rendah tingkatannya, namun perlengkapannya lebih kuat. Kembali ada Azaril di sana, membuat pertempuran jadi alot. Yang disasar adalah Sard yang kita juga miliki, kedua dari kanan. Kenapa? Karena Sard ini bisa menghidupkan Heros yang mati. Nah, paling kiri adalah Sakrif. Sakrif adalah healer yang hebat, namun tidak bisa menghidupkan Heros yang mati. Jadi ada 3 healer sebenarnya di sini. Sakrif paling kiri tadi yang baru tewas, dan Azaril yang baru tewas, dan ini Blood Mage yang terakhir. Ini juga Heros hebat yang jika memiliki rarity, equipment level, dan skill yang sama akan sulit dikalahkan. Lawan berikutnya kita analisa di pertempuran untuk menghemat waktu. Iya, ini adalah kedua dari kanan adalah bos dari kelompok dwarves kalau saya nggak salah. Thorin, kemudian paling kiri Belara. Ini yang merepotkan karena bisa melumpuhkan lawan dalam keadaan yang kritis, membuat pertahanan hancur lebur. Azaril sedang disasar karena Azaril adalah satu-satunya healer di sini, namun dilindungi oleh Magnus yang juga dilindungi oleh Azaril sehingga tidak mudah tewas. Kita lihat meskipun diserang berkali-kali, Magnus tidak juga tewas karena ada perlindungan magic dari Azaril. Iya tewas. Tadi kita terluka agak parah, swamp killer kita. Tewas. Kalau bukan Thorin, yang paling kanan adalah Felundar, caster dari kelompok dwarves. Ke babak berikutnya lagi. Ini kita lihat sebentar karena saya penasaran, mungkin ini Sneaky Beaky. Kita lihat di Heroes, siapa dia? Kemudian kita lihat apa kemampuannya. Sebentar. Ya, inilah dia. Dia adalah Goblins Boss. Tapi mungkin bukan ini. Sebentar. Karena kalau Goblins Boss itu menunggang kendaraan. Dia tidak menunggang kendaraan. Ini adalah Sneaky Beaky. Ternyata bukan Sneaky Beaky. Yang pasti dari kelompok Goblin. Kita lihat lagi. Apakah ini tricky? Bukan tricky. Coba kita search Goblin. Ini adalah Goblins. Siapa saja di Goblins? Iya, tadi ada Goblinus the Great. Goblinus the Great ini. Namun kok penampakannya tidak sama. Goblinus the Great. Tadi yang bandel sekali adalah ini dia tadi. Tank. Oh, ternyata tank. Full Metal Gun yang tadi sangat menjengkelkan. Ya, tank Full Metal Gun yang sulit untuk dikalahkan jika kuat. Yang akan kita lawan adalah Goblinus the Great. Ini adalah bos dari kelompok Goblin. Baik, kita kembali ke kita kembali ke Tomb of Horrors. Kita akan menghadapi bos dari kelompok Goblin, Goblinus the Great.
paling kiri Belara, kemudian Swamp Killer, Magnus, Goblinus the Great, dan Lucky. Saya pernah menggunakan Goblinus the Great di pertempuran di Dark Campaign, namun performancenya tidak begitu mengesankan, jauh dibandingkan performance dari Naja, dan tidak memiliki keistimewaan yang menyerupai atau menyamai Naja. Ya, ini pertempuran ini sebenarnya tidak begitu sulit karena tidak ada Azrael, namun ada Belara di sana yang merepotkan. Ya, Lucky tewas. Jika Lucky tewas, maka praktis pertempuran sudah selesai. Asalkan kita tidak ada heroes yang mati, karena jika ada satu hero saja yang mati, akan sangat menyulitkan pada pertempuran berikutnya. Karena itu berarti kita harus menggunakan heroes lain yang lebih lemah kemampuannya dibandingkan heroes puncak yang kita miliki. Magnus agak sulit dilumpuhkan, saya nggak tahu kenapa, apakah karena ada perlindungan dari Goblin the Great, karena tadi mestinya sudah, ya, Magnus tewas. Sekarang Goblinus the Great, bos dari kelompok Goblin, tewas. Selanjutnya Swamp Killer disasar, kedua dari kanan. Swamp Killer ini dulu pemain yang heroes yang sangat hebat sebelum diturunkan kemampuannya oleh Playkot karena terlalu dominan. Belara tewas. Berikutnya ada Rock di kanan atas dan ada Mizuhiko. Mizuhiko ini cukup merepotkan. Mizuhiko adalah yang di belakang, paling kiri Rock juga hebat. Kedua dari kiri adalah Blood Priest, ini healer dari Arecon Undead yang sangat ampuh. Kita lihat ini alot karena ada 3 healer di sini. 2 healer di sebelah kanan bisa menghidupkan heroes yang mati, sedangkan Arecon Undead, Blood Priest tidak bisa. Namun dia memiliki kekuatan daya hancur yang luar biasa jika saja powernya memadai. Ya, Oke, 2 healer yang bisa menghidupkan telah tewas. Kemudian Blood Priest disasar sebagai healer berikutnya. Rock sebenarnya sebelah kiri ini sangat hebat, namun belum pada tataran maksimal. Demikian juga Mizuhiko, ini termasuk pada tataran yang tinggi. Kunci dari permainan ini adalah memang power dan pasangan heroes yang kita gunakan. Di sini ini ada Cupat Kai kalau di cerita paling kiri bawah, teman dari Sun Gokong. Saya belum hafal dia sebagai apa. Paling belakang adalah healer Hagrim dari kelompok Dwarves, jadi lawan kita ada 2 healer. Saya lupa Cupat Kai di sebelah kanan ini jenisnya apa, nanti kita lihat. Azrael dan Hagrim, ini 2 healer. Kemudian paling kiri Swamp Killer, lalu Magnus seperti biasa sebagai tank yang mendapat perlindungan 2 healer, sehingga pertempuran ini akan cukup tewas juga Azrael,
Berikutnya adalah Hallgrim di belakang. Ya, tewas. Kemudian si Cupat Kai menjadi sasaran berikutnya. Lalu Swarm Killer. Ya, Swarm Killer pun tewas. Ini adalah hadiah yang kita dapatkan. Kita lihat nama Cupat Kai ini siapa di sini. Sudah beberapa kali saya temui, namun masih lupa juga saya. Namanya itu siapa, Cupat Kai ini. Ini dari kelompok Beast bersama-sama dengan Sun Gokong. Zubaji. Ya, Zubaji ini adalah melee damager dari kelompok Beastman. Melee damager memiliki kemampuan serang yang sangat hebat sebagaimana Taneda, namun hanya menyerang satu pemain lawan, Zubaji. Ya, tadi yang baru kita lawan adalah Zubaji, kawan dari Sun Wukong atau Sun Gokong dalam kisah perjalanan ke barat dari pendeta pendetanya namanya adalah Tom Samchong, ya, Tong Samchong, untuk mendapatkan kitab. Ya, lawan kita ada satu rar. Yang kedua dari kanan adalah kelompok Rarkin. Saya juga masih belum hafal ini nama-namanya karena saya tidak memelihara mereka. Ada yang sudah ada namun belum saya perbaiki tingkatannya. Belum begitu paham apa saja kemampuan hebat mereka. Ada Azaril. Jadi Azaril ini memang heroes yang harus saya miliki mestinya. Saya sedang berpikir untuk memiliki 4 healer. Jadi Swarm Killer, jika saya sudah memiliki Azaril, saya akan gantikan dengan Azaril. Jadi akan ada 4 healer. 3 healer bisa menghidupkan dan 1 healer paling hebat di permainan Age of Magic, meskipun tidak bisa menghidupkan heroes yang mati. Ini akan seru meskipun tidak memiliki daya hancur sebagaimana Caster. Caster adalah seperti Soothsayer Zetima, kemudian Mizuhiko, lalu ada caster yang paling hebat di Age of Magic. Saya masih lupa namanya. Ya, masih berkutat untuk melumpuhkan Magnus. Magnus tewas dan oke. Jadi Lucky tewas, maka permainan boleh dikatakan telah selesai. Hati-hati supaya heroes kita tidak sampai ada yang mati. Kelebihan dari memiliki 3 healer adalah kita bisa lebih tenang karena meskipun terluka masih bisa dihidupkan oleh heroes yang lain. Asal tidak mati dalam posisi pertempuran terakhir yang tidak sempat dihidupkan. Ini sangat berbahaya. Babak ketiga dari terakhir ada healer yang juga sangat merepotkan. Namanya adalah, ya, paling kanan ini healer. Kemudian paling kiri ini heroes yang hebat. Saya lupa, Maybe atau Roinar atau nanti kita lihat.
paling kanan adalah Hotehi, ya. Lalu paling belakang adalah Soothsayer Sitima, ini yang memiliki kemampuan hebat. Kemudian Blood Mage juga sama-sama hebat. Dan paling kiri adalah Medibi kalau saya nggak salah. Jadi yang harus disasar terlebih dahulu adalah paling kanan agar tidak bisa menyembuhkan. Kemudian barulah pemain yang lainnya. Lihat pemain kita kritis, Karana hampir mati. Sekali diserang oleh Soothsayer Sitima udah pasti tewas nih Karana. Ya, disembuhkan oleh Sard. Ini pertarungan sudah cukup alot karena sudah mendekati babak akhir. Dan tadi serangan kita tidak begitu fokus, harusnya fokus saja ke Magnus, karena sebelum Magnus tewas sulit untuk menghancurkan Hotehi. Ya, sembuh lagi Magnus. Kadang-kadang intervensi juga bisa menjadi fatal karena kita lalai untuk ya barusan tewas swamp killer kita. Alot masih disembuhkan. Paling kiri ternyata bukan Medibi tapi Catbat. Catbat ini juga healer. Karena tadi barusan Catbat menyembuhkan Magnus. Catbat ini juga saya miliki, namun saya pikir tidak begitu hebat karena dia kemampuannya spesifik pada kawannya saja. Ada kemampuannya dia yang spesifik pada kawanannya saja. Tapi di sini dia sangat membantu pekerjaan dari Hotehi untuk melindungi Magnus, sehingga Magnus dari tadi tidak tumbang-tumbang karena ada Catbat di ujung kiri dan Hotehi di kanan yang bisa menyembuhkan Magnus. Kita lihat sasarannya tidak fokus, hero kita harusnya fokus kepada Magnus. Kita akan coba intervensi pada saat yang, karena kalau kita intervensi kembali ada risiko jika lawan seperti ini, yaitu kita lupa untuk menyembuhkan heroes kita yang sedang sakit. Lihat, kita tidak fokus lagi dan Sard dalam keadaan kritis. Untung meskipun Sard kritis sempat menghidupkan Magnus. Itulah yang saya sebut tadi, kalau kita intervensi bisa juga fatal karena terlambat mengambil keputusan yang tepat. Ini kenapa ya tewas akhirnya. Saya pikir ada perlindungan dari Catbat. Kenapa? Iya, saya kira Catbat melindungi sehingga Magnus tadi sangat sulit untuk tewas. Ya, Hotehi harusnya yang diserang dulu, namun serangan ini tidak fokus. Inilah salah satu tips yang paling mendasar dalam pertempuran dimanapun juga. Setiap kali fokus pada satu hero. Jangan berpindah-pindah dari satu hero ke hero yang lainnya untuk menyerang. Membuat pertempuran menjadi lama. Dan ini sangat berbahaya pada pertempuran yang memiliki timer, karena akan kehabisan waktu. Ya, akhirnya tewas juga melawan kita dan kita mendapatkan hadiah eraser.
salah satu heroes di kelompok Demons. Mendekati babak akhir, lawan yang kita hadapi kekuatannya 43. Paling kanan di atas adalah Gloriana. Ini healer yang bisa menghidupkan heroes yang lain asalkan powernya dia 100. Ya, paling kiri bawah adalah Catbat. Ini adalah healer. Jadi ada 2 healer di sini, ada Taneda, ini adalah melee damager yang kanan bawah tadi. Ya, paling kiri adalah Gloriana. Gloriana telah tewas. Kemudian Catbat di ujung kanan, healer. Mitsuhiko di paling depan, di belakang ada Taneda, dan kanan adalah Arecon X Thrower, ini melee damager. Caster yang depan adalah Mitsuhiko, Taneda adalah melee damager. Jadi ada melee damager, ada range damager yang tadi kita lawan. Mitsuhiko tewas. Kita mendapatkan hadiah Soothsayer Zetima dan